Bagaimana kalau muncul ragunya urusannya niat? Tadi nih sholat maghrib, gua niat apakah enggak ya? Begitu. Muncul tuh ragu. Tadi niatnya fardu maghrib apa qobliyah maghrib ya? Begitu. Atau tadi sholat fardu maghrib apa sunnah maghrib ya? Tuh, lagi ngaji, ngebet halaman, muncul tuh keraguan tuh. Bagaimana? Adapun kalau munculnya keraguan itu berbicara rukun sholat, kaitannya pada niat dan takbir, yakni di permulaan sholat, yang kayak begini mah berpengaruh, berakibat, artinya sholat wajib diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Amma syakku fi niyati wa takbiratil ikhrami fayu'assiru 'alal mu'tamad. Adapun ragu-ragu pada niat salat dan pada takbiratul ihram, maka yaitu memberi bekas oleh keraguan itu alal mu'tamadi, atas kaul mu'tamad, khilafan liman atala fi adamil farqi, berbeda pendapat dengan orang yakni ulama yang memanjang lebarkan pembahasan tentang ketiadaan perbedaan. Wa kharaja bisyakki ma law tayaqqana tarka fardin ba'da salamin, dan keluar hukum dengan ragu-ragu itu oleh barang yang anda yakin oleh seseorang akan meninggalkan salah satu rukun solat ba'da salamin, sesudah salam, fayajibul bina'u, maka wajib oleh melanjutkan atas apa yang ia kerjakan dalam salatnya, malam yatulil faslu, selama-lama tidak panjang oleh pemisahnya, au yato najisan, atau selama-lama belum menginjak ia akan najis. Wa inistadbarul kiblata, sekalipun ia telah membelakangi arah kiblat, au takallama, atau berkata-kata dengan perkataan yang sedikit, au masya qalilan, atau berjalan ia padahal sedikit. Qala Syekh Zakaria fi Syarhir Raud, berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Syarah Raud Asnal Matalib, wa in kharaja minal masjidi, sekalipun telah keluar ia dari masjid, wal marji'u fi tulil fasli wa qasrihi ilal urfi, adapun rujukan pada panjangnya pemisah atau pendeknya yaitu kepada public opini. Wakila yu'tabarul qasru bil qadri alladhi nuqila anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khabari dhil yadaini wattulu bima zada alaihi. Dan ada pendapat diiktibarkan oleh pendek pemisah
dengan ukuran yang dinukilkan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis Dzul Yadain, wa tulu, dan diiktibarkan oleh panjang lama, bima zada alaihi, dengan sesuatu yang lebih atas qadrul manqul. Wal manqulu fil khabari, adapun yang dinukilkan pada hadis Nabi, annahu qoma, yaitu bahwasanya Nabi, yaitu telah berdiri oleh Nabi, wa madha, dan telah berlalu oleh Nabi, ila nahiyatil masjid, ke pojokan masjid, wa raja'a dzal yadaini, dan merujuk pendapat Nabi akan Dzul Yadain, wa sa'ala sahabata, dan bertanya oleh Nabi akan sahabat. Intaha, selesai. Qala Syekh Zakaria, wa hakar Rafi'i anil Buwaiti annal fasla tawila ma yazidu ala qadri rak'atin, dan telah menghikayatkan oleh Imam Ar-Rafi'i dari Imam Buwaiti akan bahwa pemisah yang panjang itu barang yang melebihi ia atas ukuran satu rakaat salat. Wa bihi qala Abu Ishaq, dan dengan ma yazidu ala qadri rak'atin berpendapat oleh Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Wa an Abi Hurairah anna at-tawila qadru as-salati allati kana fiha, dan dihikayatkan dari Imam Abi Hurairah, Hasan bin Husain bin Abi Hurairah al-Baghdadi, bahwa pemisah yang panjang itu yaitu seukuran solat yang berada yaitu di dalam solat tersebut. Qaidatun wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, kita masih berbicara tentang munculnya keraguan-raguan sesudah kita selesai daripada sholat. Bagaimana kalau ada keraguan-raguan sesudah kita sholat, baik pada syarat sholat maupun pada rukun sholat. Pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa bila mana sesudah kita salam sholat, udah kelar sholat, muncul keraguan-raguan pada rukun sholat, udah baca Fatihah apa belum, sujud baru sekali apa udah 2 kali, tadi sholat ada ruku apa belum ruku. Yang diragukan rukun sholat selain niat dan takbiratul ihram. Pertemuan yang lalu dijelaskan bila ada keraguan semacam itu tidak berpengaruh apa-apa pada keesahan sholat kita, yakni sesudah salam wiridan muncul tadi baca Fatihah apa kagak ya, begitu.
itu enggak ngaruh. Mau jaraknya pendek, mau jaraknya panjang. Jarak apa nih? Sesudah salam sholat dan munculnya keraguan-keraguan. Kenapa? Karena secara lahiriah sholat itu enggak bakalan dia salam kalau tidak kelar. Juga andai keraguan itu berpengaruh, berakibat hukum, sholat kudu diulang, maka akan menyulitkan banyak orang, lebih-lebih pada orang yang was-was. Begitu. Demikian pula bila muncul kita keraguan-raguan, sesudah salam, udah kelar sholat, udah wiridan, tadi udah wudu apa belum ya? Kayak sekarang aja nih lagi ngaji, ya kan? Tadi sholat maghrib tuh, saya udah wudu apa belum? Begitu. Tadi si dari rumah udah wudu, tapi tadi bini mau pergi tuh salim apa kagak ya? Tuh begitu. Ada aja yang dipikirin. Mungkin karena puyeng mikirin pagar laut kali. Jadi ada aja yang dipikirin tuh sama dia. Nih kalau muncul keraguan-raguan kayak begitu, kagak berpengaruh. Artinya sholat tetap sah dan tidak perlu diulang. Kenapa? Karena zahiriyahnya enggak mungkin orang sholat kalau enggak punya wudu. Andai disuruh mengulang akan memberatkan bagi orang-orang yang was-was. Dan Islam datang, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Islam datang tidak menyulitkan kepada Anda. Allah sampaikan pada ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan, Allah menghendaki kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau muncul ragunya urusannya niat? Tadi nih sholat maghrib, gua niat apakah enggak ya? Begitu. Muncul tuh ragu. Tadi niatnya fardu maghrib apa qobliyah maghrib ya? Begitu. Atau tadi sholat fardu maghrib apa sunnah maghrib ya? Tuh lagi ngaji, ngebet halaman, muncul tuh keraguan tuh. Bagaimana? Adapun kalau munculnya keraguan itu berbicara rukun sholat, kaitannya pada niat dan takbir, yakni di permulaan sholat, yang kayak begini mah berpengaruh, berakibat. Artinya sholat wajib diulang. Wajib diulang. Karena yang diragukan itu pada niat dan takbir. Demikian, kalaulah muncul di kita tadi niatnya usolli fardhu dhuhri atau sunnat dhuhri. Tuh, fardu apa sunat? Itu juga wajib sholatnya diulang. Begitu juga kita ragu-ragu, apakah tadi sholat tuh niatnya maghrib apa dohor ya? Tadi itu kayaknya saya dohor tadi niat. Itu namanya ragu juga pada niat. Itu juga wajib diulang. Termasuk wajib diulang juga kalau ragu, gua
Udah sholat maghrib apa belum ya? Ini parah banget nih. Udah sholat maghrib apa belum? Yang kayak begitu tuh wajib diulang atas qaul mu'tamad. Begitu kata yai kita. Wajib bi khilafi khilafan liman atala fi adamil farqi. Berbeda pandangan dengan ulama yang bahasanya tidak ada beda. Pokoknya kalau urusan rukun mah, rukun sholat apakah itu ruku, sujud, niat, takbir, pokoknya kalau udah salam mah kagak perlu diulang. Itu qaul dhaif. Dibedakan begitu. Ulama yang mu'tamad membedakan antara ragu pada rukun. Rukun dibagi dua. Ragu pada permulaan sholat, yaitu niat dan takbir. Selain itu, kalau selain niat dan takbir kagak perlu. Kalau urusannya niat sama takbir perlu diulang. Perlu diulang. Begitu. Sebagaimana ada juga ulama membedakan antara rukun dan syarat. Begitu. Di mana ulama kalau masalah rukun sholat mah kalau udah kelar enggak perlu diulang. Ada ulama yang mengatakan kalau masalah syarat sholat kayak apa namanya itu batal belum. Ada juga ulama mengatakan yang kayak begitu mah wajib diulang. Kenapa alasannya dibedakan antara rukun dan syarat? Menurut sebagian ulama, kalau rukun sering kali ragu tuh, sering. Kalau syarat mau jarang muncul ragu. Tadi sholat tuh ya begitu tuh, wudu belum gitu. Wudu itu jarang, sehingga keraguannya pada masalah jadi atau tidak. Kalau ragu pada rukun, sesudah tadinya yakin udah dikerjakan, itu maknanya mengambil hukum asalnya sah aja. Berbeda dengan wudu. Kalau wudu belum, asalnya belum wudu. Tapi fatul muin, kalau udah salam enggak bakalan orang sholat kalau belum wudu. Itu makna daripada materi kita sampai khilafan liman atala fi adamil farq. Wa kharaja bisyaki malau tayaqqana tarka fardin ba'da salamin. Lain persoalan bila bukan ragu tapi yakin 1000%. Tadi itu loh sholat kayaknya saya sujud itu tadi itu sekali, belum 2 kali sesudah salam. Yakin tuh. Yang dia yakini bukan ragu lagi. Tadi sujud sekali apa 2 kali? Sekali apa 2 kali? Sekali. Itu namanya ragu. Dia yakin bahwa sujud tadi baru sekali sesudah Kalau begini bagaimana? Lagi la ilaha illallah syarikalah lahul mulk. Kayaknya sudah tadi sekali rakaat ketiga maghrib tuh. Maka kalau begini wajib balik lagi sujud karena baru sekali. Begitu. Berarti duduk Rabbighfirli, sujud lagi, tasyahud, akhir biasa.
Kalau begitu sujud sahwi baru salam. Kalau belum lama, malam yatulil faslu, kalau belum lama. Kalau udah lama mah enggak boleh diterusin, wajib diulang dari apa? Dari awal. Kalau jaraknya lama. Begitu jaraknya udah ngaji, kayaknya sujud saya sekali, saya yakin itu. Begitu. Kalau udah lama mau ulang lagi, udah tutup dulu kitabnya, saat maghrib lagi. Begitu saudara. Au yato najisan, atau jarak mau nggak lama, cuman kaki nginjek tai ayam, nginjek tai ayam. Itu namanya ada najis, atau kencing celananya, ya apa aja deh. Kalau itu mah tuh wajib diulang. Bagaimana kalau yakinnya kita udah muter tuh imamnya ngadep makmum, ngebelakang kiblat imam, gitu. Udah membelakang kiblat, waduh kurang ini saat. Walaupun udah muter juga, muter lagi ke arah kiblat, tambahin. Begitu. Termasuk rokaat. Kayaknya saya tadi dohor baru 3, udah muter tuh badan modal. Udah la ilaha illallah syarikalah lahul mulku, udah nggak ngadep kiblat lagi. Nggak apa-apa. Terusin, muter kiblat, tambahin. Kalau baru 3, satu lagi dohornya. Begitu. Kalau ampe terjadi begitu, masalahnya kita udah ngobrol sama temen, handphone diangkat, iya bagaimana, ya deal deh kalau segitu mah, udah begitu tuh, jadi juga. Kalau belum ngobrolnya lama banget, begitu. Ini urusan orang mau ngambil mobil ini masalahnya, di Setiajaya motor, begitu. Bagaimana ini kalau udah jalan, walaupun udah jalan, udah nyandar, tadi kan sholat belum nyandar, ada tiang, udah geser aja nyari tiang. Emang demen banget dia nyandar sama tiang dia. Begitu, walaupun udah nyandar, sholatnya terusin. Kalau belum lama. Cuman, bagaimana kalau sudah keluar masjid, udah pakai sendal mau nyela motor? Kayaknya baru 3 tadi dohor itu, lu nyala motor. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yang makamnya samping makam Imam Syafi'i, di depan masjid Imam Syafi'i. Di dalam kitabnya Asnal Matalib, syarah daripada Raudhut Talib, beliau bilang walaupun udah keluar masjid, baru 3, dah sholat aja udah. Depan parkiran aja, kayaknya baru 3 ini. Satu lagi, sebelum salam sujud sahwi. Jadi patokan inget ini antara nerusin sama ngulang dari awal. Bila belum lama dari salam nerusin, bila udah kelamaan ulang dari awal. Kan kudu ada standar lama dan sebentar tuh. Ada standarnya. Begitu. Mana ukurannya? Agama tidak memberikan catatan ukuran. Enggak ada di Qur'annya ukuran lama. Enggak ada di hadisnya ukuran lama. Bila tidak ada dalam Al-Quran dan hadis standar itu, maka dibalikan kepada adat. Maka dalam kaidah hukum, al-adah muhakkamah. Adat itu menjadi dasar ketetapan hukum. Bila tidak ada di Qur'annya, bila tidak ada di hadisnya. Adat
Begitu mara'ahul muslimuna hasanan fawa indallahi hasan. Kalau dalam pandangan orang-orang itu bagus, maka di mata Allah juga bagus. Kalau dipandangnya tidak bagus, maka di mata Allah pun juga tidak bagus. Begitu kayak ente arisan. Ada enggak itu Nabi barangkali sama sahabat arisan? Grup WA kan nggak ada. Ntar apa aja yang nggak ada zaman Nabi sama dengan bid'ah. Andai arisan itu bagus, maka Nabi dan sahabat lebih dulu arisan. Itu kan dalilnya kayak begitu tuh Wahabi. Begitu namanya orang sawah, Salafi Wahabi. Sawah. Begitu tuh. Ente kan orang kebon. Begitu. Dikit-dikit dalilnya begitu. Masya Allah suruh minum ini. Begitu jahe. Enggak jadi nambah juga ngajinya. Tetap aja isa saya tutup. Walaupun 2. Enggak. Begitu. Karena itu kata yai kita wal marji'u fi tulil fasli wa qasrihi ilal urfi. Rujukan standarisasi lama antara salam dan ingatnya atau sebentar standarnya public opini adat. Sehingga bila mana fama addahul urfu tawilan fahuwa tawilun wa ma'addahul urfu qasiran fahuwa qasirun. Apa aja yang public opini pandang itu lama, maka terhitung lama, ulang dari awal. Kalau kata public opini orang bilang itu sih baru sebentar, maka terhitung sebentar lanjut. Begitu. Lanjutin. Begitu untuk ukurannya. Begitu. Kalau lama ingatnya antara salam dan yakin tuh, maka sholatnya diul. Kalau pendek sholatnya tidak diulang. Masih terhitung pendek kalau kita ngomong sebentar. Masih terhitung pendek kalau kita udah membelakangi kiblat. Masih terhitung pendek kalau kita udah keluar daripada masjid. Belum lama. Begitu. Tentu tanpa perbuatan-perbuatan yang banyak. Begitu. Pokoknya lama dan pendeknya mengikuti public opini saja. Public opini saja. Itu yang muktamad. Ada pendapat karena public opini ini bakal standar masyarakat itu berbeda-beda. Standar masyarakat kayak upah minimum provinsi antara Jakarta dan daerah nggak sama. Begitu. Kan public opini berbeda-beda. Begitu. Ada ulama yang membuat standarnya kembalikan aja pada kasus di zaman nabinya. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kasus bagaimana Nabi dialog dengan Dzulyaden. Di dalam Bukhari, Abu Hurairah bercerita satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngimamin para sahabat sholat zuhur, ngimamin. Ada juga yang mengatakan sholat asar, sholat zuhur. Lalu 2 rakaat Nabi salam. Dohor 2
2 rakaat salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat juga pada salam. Ada yang habis salam tuh langsung mundur nyari sandaran, kan ada. Ya kan orang habis salam, ada yang habis salam langsung turun, kan inget kunci kayaknya masih di motor, kan macam-macam begitu. Pada diam muanya, kagak ada yang berkomentar. Termasuk Nabi pun juga udah nyandar di tiang masjid. Nabinya Dzulyaden ngomong, kata Dzulyaden, aku siratis sholatu amnasita ya Rasulullah. Nabi aneh mau nanya, ini dohor apa ada ajaran qasar baru? Di rumah boleh qasar walaupun kagak bepergian, atau engkau ini lagi lupa? Begitu. Maka kemudian Nabi nanya sama Abu Bakar, gimana omongan ini? Iya betul Nabi, sholatnya baru 2 rakaat. Begitu. Nabi nanya sama sahabat. Kata Nabi kepada para sahabat, ahaqqu ma yaquluhu Dzulyaden. Benar enggak sholat ini baru 2? Para sahabat ngangguk, na'am, benar Rasulullah. Abu Bakar yang tadinya nggak berani ngomong juga, benar Nabi. Lalu Nabi bangun lagi, udah salam, udah wiridan, belum lama, lalu sholat 2 rakaat lagi, ngelanjutin. Sebelum salam sujud sahwi. Sehingga kata sebagian ulama, wis ukurannya itu aja tuh Nabi tuh. Ada yang udah belakangin kiblat, ada yang udah ngomong tuh Nabi aja ngomong, Dzulyaden juga ngomong 6 kalimat gitu tuh. Dia nanya, ya Rasulullah, kusiratis sholatu amnasita ya Rasulullah. Ya nanya, enggak apa-apa. Dzulyaden juga sholat lagi, udah ngomong begitu, enggak disuruh ngulang juga. Ada sahabat yang udah ngebelakangin kiblat, ada juga yang udah keluar masjid, pada balik lagi. Kalau ukurannya seukuran kasus zaman Nabi itu, berarti jarak belum lama antara salam dan ingat. Kalau lebih dari itu, maka berarti lama. Kalau lebih dari itu, itu 2. Yang muktamad ukuran lama pendeknya pandangan umum masyarakat. Kedua, ukurannya ngikut kasus zaman nabinya aja. Bila sama ukurannya zaman kayak zaman Nabi, pendek, lebih dari itu udah lama. 3. Kata Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i, Imam Rafi'i mengutip kalamnya murid Imam Syafi'i, Imam Al-Buwaiti, bahwa standar bahwa lama itu kalau 1 rakaat. Ini rada longgar nih. Kalau ukuran sholat serakaat lebih, itu berarti lama. Kalau serakaat doang berarti tidak lama. Ukurannya sholat serakaat aja dah. Begitu.
Kata Imam Rafi'i menukil kalamnya daripada Imam Buwaiti, khalifahnya Imam Syafi'i. Begitu. Karena Imam Syafi'i bilang tidak ada yang pantas mengisi majelis saya selain daripada Imam Buwaiti. Imam Buwaiti. Begitu. Itu pendapatnya. Dan ini pendapat ini diungkap oleh Imam Abu Ishaq Al-Marwazi. Kata Abu Ishaq Al-Marwazi, iya, ukurannya bila sarakaat belum lama, lebih dari sarakaat lama. Ini untuk ngukur perlu ngulang apa ngelanjutin. Begitu. Namun pendapat Imam Ibnu Abi Hurairah, yakni Imam Hasan bin Husain Al-Baghdadi, begitu, murid daripada Abu Ishaq Al-Marwazi dan juga murid daripada Imam Ibnu Suraj, wis ukuran lama tuh bila mana ukurannya sholat yang dilakukan. Nih longgar nih. Kalau sholat duhur berapa rakaat? Kalau lebih dari 4 rakaat berarti lama. Kalau kurang daripada 4 rakaat sebentar. Kalau duhur, asar, isya. Kalau maghrib berapa rakaat? 3. Kalau dia melebihi 3 rakaat daripada sholat maghrib, berarti lama. Sholatnya kudu ngulang. Kalau belum ukuran 3 rakaat ibarat maghrib, berarti sebentar, lanjutin. Sebelum salam, sujud sahwi. Bila sholatnya subuh, jumlah rakaatnya berapa? 2. Bila lebih dari 2 rakaat subuh, maka lama. Bila tidak lebih dari itu, sebentar. Jadi Imam Abu Hurairah, bukan Abu Hurairah sahabat, bukan. Ini murid daripada Al-Marwazi, murid daripada Abi Surat. Abi Surat itu murid daripada Al-Muzani. Al-Muzani murid daripada Imam Syafi'i. Imam Muzani mengarang kitab namanya Mukhtasar Muzani, disyarahi oleh Ibnu Abi Hurairah berjilid-jilid. Di antaranya Imam apa itu, Allahumma shalli ala Muhammad, Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, hampir berapa tuh ya, 25 jilidan lah segede Quran tuh. Fikih-fikih Syafi'i tebal itu. Tuh kayak begitu. Jadi pada akhirnya ada yang mengata ukurannya sholat yang dikerjakan aja dah. Itulah Imam Ibnu Abi Hurairah. Kalau dohor ukurannya 4 rakaat, yang dihadapi kalau maghrib 3 rakaat, kalau subuh ukurannya 2 rakaat. Lebih dari itu disebut lam, kurang dari itu disebut sebentar. Sementara gurunya Imam Abu Ishaq Al-Marwazi mengutip kalamnya Imam Al-Buwaiti, begitu jalurnya, lama itu bila 1 rakaat daripada mau dohor, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh, lebih dari 1 rakaat berarti lama. Sementara ada ya juga ulama ukurannya zaman kayak nabinya, begitu. Lebih dari zaman kayak nabinya lama, zaman bukan nabinya berarti sebentar. Oleh karena itu kata Fathul Mu'in, dari beragam pendapat itu menunjukkan bahwa public opini menjadi rumusan bila tidak ada dalil langsung dari Quran maupun dari hadis. Bila nggak ada Quran, nggak ada dari hadis, ya rujukannya ya adat, al-adah muhakkamah. Begitu adat itu menjadi standar ketetapan hukum,
bila tidak ada soreh daripada Quran maupun daripada hadis Nabi. Seperti air 2 kula. Berapa 2 kula itu? Begitu. Itu maka akan menjadi berbeda-beda sudut pandangnya. Begitu tuh daripada kalam ulama. Sama seperti 2 marhalah tuh untuk qasar. Kenapa ada kiai bilang sekian, ada kiai lagi dalam satu kajian bilang sekian? Karena ini ngukur di zaman jarak Nabi itu dibawa kemari berbeda-beda sandaran antara ulama madhab satu dengan ulama yang satunya. Ini karena tidak ada nas yang soreh. Kalau ada nas yang soreh, enggak bisa. Itu makanya seperti Nabi Mi'raj, apakah ruhnya doang ngimpi, apakah ruh dan jasad? Itu ada ulama yang bilang itu ngimpi, tidak ke langit, ngimpi doang ke langit, ada ulamanya. Maka sehingga orang yang meyakini ngimpi itu tidak jadi kafir, hanya dosa besar mengingkari hadis-hadis yang sahih. Meski Al-Quran bakal memberikan catatan pada surat An-Najm, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra mazaghal basaru wa matagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini dalil-dalil ulama sunni yang mengatakan Nabi roh dan jasad lari ke langit, dan masih banyak. Sehingga ulama, kalau masih ada ulama yang lolos dihargai, tidak langsung mengecap dikit-dikit mengata kafir. Enggak kayak begitu. Islam ini tidak kaku begitu. Hargai perbedaan. Nah, terkait materi kita, apa pada akhirnya rujukan lama dan sebentar? Kata Fathul Muin, wal marji'u, begitu tuh, fi tulil fasli wa qasrihi ilal urfi, sehingga fama addahul urfu tawilan fahuwa tawilun wa ma addahul urfu qasiran fahuwa qasirun. Apa yang public opini bilang lama, maka agama akan tetapkan lama, dan apa yang public opini sebentar, agama akan tetapkan menjadi sebentar, sehingga sholat lanjutin tidak perlu mengulang dari awal dan perlu sebelum salam sujud sahwi. Kalau kelamaan berarti sholatnya diulang dari awal lagi. Dan segini aja lah ngaji kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin ini sebelumnya pertanyaan saya sudah pernah dijelaskan atau mungkin sudah dijawab, tapi sering sedikit jadi mohon izin menanyakan. Ketika tadi misalkan perkara katakan contohnya saya lagi sholat subuh, tapi di rokaat kedua ada salam, kan orang satu tuh, nah, terus saya berpikir lanjut lagi langsung takbiratul ihram. Apakah ketika takbiratul ihram saya perlu niat lagi apa langsung barangnya itu aja dulu? Terima kasih. Baik, istilahnya abang bukan takbiratul ihram, takbir aja. Takbiratul ihram itu adanya di pertama sholat. Begitu, di pertama sholat itulah takbiratul ihram yang bakal bareng sama niat. Artinya dengan kita kurang serakaat sebagai makmum masbuk,
udah kita tinggal diri aja, tidak perlu ngomong niat enggak bermakmum dengan imam, emang juga udah kelar imamnya begitu, maka tinggal diri aja, tidak ada niat-niat lagi, tidak ada ketika kita sebagai masbuk. Istilahnya bukan takbiratul ihram tapi takbir intiqal namanya. Takbiratul ihram itu sama-sama takbir. Kalau takbiratul ihram adanya di awal, yaitu takbir yang mengharamkan apa yang tadinya boleh sebelum sholat, jadi tidak boleh. Itulah disebut takbiratul ihram. Kalau takbir intiqal, takbir perpindahan gerakan demi gerakan pada sholat yang dikerjakan, itu disebut takbir intiqal istilahnya. Kalau lebih demikian, Allah.